Berbicara tentang pemeliharaan Al-Quran atau istilahnya jamul Quran, ada juga yang menggunakan kitabatul Quran, penulisan Al-Quran. Ada juga kadang-kadang di buku itu tadwinul Quran atau sejarah penyusunan Al-Quran. Para ulama itu sepakat bahwa proses pemeliharaan Al-Quran itu terjadi dengan dua metode. Yang pertama adalah al-hifdzu atau menghafalnya, dan yang kedua itu adalah al-kitabah, menuliskannya. Jadi pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah dan pada masa setelah Rasulullah termasuk hari ini dilakukan lewat dua cara. Yang pertama adalah menghafalkannya dan menuliskannya. Penulisan Al-Quran terutama dilakukan secara ketat itu pada masa-masa proses wahyu itu turun, yaitu pada masa Rasulullah SAW. Nah, makna jamul Quran dengan cara al-hifdzu dan al-kitabah ini bersesuaian dengan surat Al-Qiyamah, salah satunya ya, Al-Qiyamah dan Al-Hijr. Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 17 dan 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kata Allah, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan Al-Qur'an di dadamu. Maksudnya adalah menghafalnya gitu ya. Wa qur'anah, dan membuatmu pandai membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami selesai membacakannya, kata Allah, maka ikutilah bacaan itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, seperti yang diisyaratkan di surat Al-Hijr ayat 15. Ayat 9 maksud saya, surat 15 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar akan memeliharanya. Nah, memelihara di sini seperti yang tadi dijelaskan, itu konteksnya adalah al-hifdzu wal kitabah. Jadi menghafal dan menuliskannya. Lalu selanjutnya berbicara tentang periodisasi kodifikasi Al-Qur'an atau pemeliharaan Al-Qur'an. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, di materi ini akan dibahas menjadi 4. Yang pertama adalah Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, bagaimana proses pemeliharaan Al-Quran pada masa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Jadi pada masa ketika atau sepeninggal Rasulullah, periode pertama. Lalu yang kedua, bagaimana pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan yang keempat, bagaimana pemeliharaan atau kodifikasi Al-Quran, sejarah kodifikasi Al-Quran yang terjadi pada masa pasca Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Berbicara tentang periode pengumpulan dan penertiban Al-Quran pada masa Rasulullah SAW, itu tentu kita harus memahami bahwa pada masa Rasulullah SAW itu adalah masa proses turunnya Al-Quran. Ya, menurut beberapa literatur, proses turunnya Al-Quran itu dilakukan terjadi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun masa kenabian. Nah, pada masa itu proses pemeliharaan Al-Quran itu terjadi lewat dua metode, ya, dengan dua cara. Jadi cara Rasul untuk menjaga keaslian Al-Quran sehingga sampai detik ini terpelihara adalah dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menghafalkannya. Lalu yang kedua dengan menuliskannya. Bahkan terkait menghafal Al-Quran, Rasul sendiri sebelum memerintahkan sahabat untuk menghafal Al-Quran, Rasul sendiri ketika wahyu itu turun lewat malaikat Jibril, Rasul langsung menghafalnya. Bahkan dia balikan dalam surat Al-Qiyamah ayat 16-19, sebelum saking Rasul ingin segera menghafalnya, itu sebelum malaikat Jibril selesai membacakan ayat, Rasul tergesa-gesa menggerakkan lidahnya gitu untuk segera meniru
apa yang sudah disampaikan oleh malaikat Jibril gitu. Sampai Allah SWT berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Wahai Muhammad, engkau jangan tergesa-gesa gitu ya. Engkau jangan tergesa-gesa menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak menghafalnya. Padahal saat itu malaikat Jibril belum selesai membacanya, kata Allah gitu ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Nanti juga urusan kami itu engkau bisa mudah menghafal Al-Qur'an gitu. Kamilah yang mengumpulkan Al-Qur'an dalam hatimu, maksudnya menghafalnya, wa qur'ana, dan menggerakkan lisanmu untuk membacanya gitu. Maka kata Allah, fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Maka kalau malaikat Jibril, kami yang melalui malaikat Jibril sudah selesai membacakan Al-Qur'an, maksudnya menurunkan wahyu kepadamu, maka silahkan setelah itu ikuti bacaannya. Summa inna alaina bayana. Kemudian kalau memang ayat itu butuh penjelasan, nanti kami akan menjelaskannya, itu kata Allah. Jadi saking semangatnya Nabi ingin menghafal Al-Qur'an ya. Dan ketika ayat Al-Qur'an itu turun, Rasul mengatakan, mewajibkan para sahabatnya untuk menyampaikan wahyu itu kepada sahabat-sahabat yang lain yang tidak hadir pada saat wahyu itu turun. Makanya Al-Qur'an itu proses penerimaannya itu mutawatir ya, jadi sahabat langsung menyampaikan ke orang banyak, sahabat yang lain itu terus menyampaikannya dan bahkan menghafalkannya. Makanya wajar sebagian besar para sahabat itu adalah hafal Quran ya, terutama para penulis wahyu. Nah, setidaknya ada 4 hal yang memotivasi para sahabat untuk menghafalkan Al-Quran pada masa itu. Nah, yang pertama itu adalah karena Al-Quran merupakan pedoman hidup. Jadi para sahabat itu terdorong untuk bukan hanya mengamalkan Al-Quran, tapi bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi mengamalkan Al-Quran. Nah, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk para sahabat, ini harus dihafal. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, kata Rasul, haddasani an Malik annahu balaghahu anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini, aku telah tinggalkan untuk kalian 2 perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kata Rasul, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasul. Kitab Allah yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasul. Jadi ini yang pertama memotivasi sahabat Rasulullah SAW, setiap sahabat Rasulullah SAW untuk menghafal Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Lalu yang kedua yang memotivasi para sahabat untuk menghafal Al-Quran itu adalah karena mempelajari, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran itu merupakan salah satu ibadah yang utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi salah satu perkara ibadah yang paling baik kata Rasulullah adalah membaca Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah yang membuat para sahabat berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Apalagi Rasulullah mewajibkan para sahabat untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Lalu yang ketiga, kenapa para sahabat itu sangat semangat untuk menghafal Al-Quran? Yang ketiga adalah karena prioritas untuk menjadi imam sholat. Jadi tidak ada yang di saat itu Rasulullah membuat satu aturan bahwa orang yang paling berhak menjadi imam sholat itu adalah orang yang paling bagus bacaannya. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, yang paling berhak kata Rasul menjadi imam pada suatu kaum, ya ummul qauma, kata Rasul, yang paling berhak untuk menjadi imam di satu kaum adalah aqra'uhum li kitabillah, yaitu yang paling bagus, ini aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus bacaannya.
Fa in kanu fil qiraah sawa'ah, bagaimana kalau dalam bacaannya itu sama? Kata Rasul, fa'alamuhum bis sunnah, maka yang paling paham tentang sunnah. Fa in kanu fis sunnah, kalau sama, fa akhdamuhum hijratan, dan seterusnya. Tapi poinnya adalah yang diutamakan jadi imam memimpin sholat itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus dalam membaca. Bukan hanya melafalkan yang bagus, tapi dia hafal Quran. Itu kata Rasulullah. Dan hal keempat yang memotivasi sahabat atau alasan kuat sahabat untuk menghafal, sahabat Rasulullah untuk menghafal Al-Quran, itu adalah karena itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kata Rasul, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Dalam riwayat lain di hadis Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, kata Rasul ini perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran. Kata Rasul, ta'ahadul Quran, peliharalah kalian Al-Quran, apalagi kalian sudah menghafalkannya. Kata Rasul, fawalladzi nafsi biyadihi lahuwa asyaddu tafassiyan minal ibli fi uquliha. Kata Rasul, Al-Quran itu demi Allah gitu, Al-Quran itu lebih mudah cepat hilang daripada unta yang terikat. Makanya kalau kita sudah hafal Al-Quran, kita harus punya waktu untuk tikrornya, untuk mengulangnya, karena Al-Quran itu mudah hilang setelah dihafalkan, katanya begitu. Nah, itu empat hal yang membuat para sahabat itu termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Pertama, karena Al-Quran sebagai penuh hidayah. Yang kedua adalah salah satu ibadah yang utama adalah menghafal Al-Quran. Yang ketiga, prioritas untuk menjadi imam sholat. Dan yang keempat adalah karena itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi, pada masa Rasulullah SAW, hampir setiap sahabat itu adalah huffatul Quran, para penghafal Al-Quran. Lalu yang kedua, itu cara pertama, ya, metode pertama. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka memelihara Al-Quran itu adalah ayat Al-Quran. Rasulullah membentuk satu dewan gitu ya, satu yang disebut dengan sekretaris Rasul gitu. Karena mereka tugasnya itu untuk menuliskan wahyu setiap wahyu itu turun gitu ya. Nah, salah satunya adalah Zaid bin Sabit gitu ya, Zaid bin Sabit. Nah, kata Rasulullah, ketika wahyu itu turun, misalkan kalau ada seorang, panggilkan Zaid dan bawa sesuatu untuk bisa ditulis gitu ya. Karena memang saat itu Al-Quran ditulis belum medianya kertas gitu ya. Jadi apapun yang bisa dijadikan alat tulis, bisa di pelepah kurma, bisa di tulang, ya, bisa di kulit, bisa di sesuatu yang bisa dijadikan tulisan, ya, alat untuk menulis, media untuk menulis. Yang jelas pada saat itu belum ada kertas gitu ya. Lalu Rasul saat itu juga sudah menginformasikan bahwa yang turun itu adalah surat A gitu ya. Surat kesekian, urutannya di sini yang baru turun adalah ayat sekian sampai sekian. Nah, itu jadi urutan surat, urutan ayat dalam satu surat itu tauqifi. Artinya itu sudah diberikan petunjuk oleh Rasulullah dari awal gitu ya, kepada para penulis wahyu. Nah, ini contoh media-media yang digunakan pada masa Rasulullah untuk menuliskan Al-Quran gitu ya. Nah, ini ada yang jadi dari tulang, ada yang dari kulit ya. Ini kulit unta gitu ya, dan seterusnya. Ini contoh-contoh. Jadi Anda bayangkan ya, dan pada saat itu tulisan Al-Quran belum diberi titik ya, yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain, dan belum juga diberi sakal atau diberi baris, karena saat itu memang tidak ada keperluan ya. Mulai itu ketika banyak orang-orang Arab yang masuk Islam, dan banyak di antara mereka yang salah dalam membaca Al-Quran gitu ya. Nah, itu periode penyusunan Al-Quran pada masa Rasulullah. Kita bertemu lagi di video berikutnya tentang bagaimana proses penyusunan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin